Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaludin Mufri dengan NIM E1E122-104. Pada video kali ini kita akan melanjutkan video pembelajaran Python tutorial kita, yang dimana pada video-video sebelumnya kita sudah mempelajari Python dari materi W3 School. Sekarang kita akan melanjutkan untuk yang materi Robust Point. Di sini kita akan masuk pada normalizing an existing point, yang dimana sebagai perilaku menarik lainnya kami mendukung metode untuk menormalkan suatu titik, yang dimana suatu titik dinormalisasi dengan menskalakannya secara proporsional sehingga jaraknya ke titik asal itu menjadi 1. Kita mengimplementasikannya sebagai berikut, dimana sini ada codingan yang bisa dilihat. Kita langsung tuliskan saja untuk lebih gampangnya seperti ini. Nah, berdasarkan coding yang telah saya tuliskan sini, apa sih maksud dari codingan yang telah kita tulis? Jadi, fungsi ini menunjukkan beberapa teknik, yang dimana pada garis pertama benda tersebut kita menentukan besaran titik asal dengan menghitung jarak dari titik tersebut ke titik asal. Meskipun kami dapat melakukan perhitungan ini dari awal, kami telah memiliki metode yang sangat bagus untuk menghitung jarak ini, sama seperti pengguna dapat memanggil top left distance, bottom right, di mana top left dan bottom right adalah referensi ke titik. Kita dapat menggunakan sintaks self distance point, yang dimana ini bisa yang telah kita tuliskan. Parameter self mengidentifikasi suatu titik, dan expressive point membuat titik baru yang mewakili titik asal secara default. Setelah kita mendapatkan magnitudo yang sesuai, kita ingin memperbesarnya dengan 1 meg. Nah, di sini kan itu self scale-nya itu 1 per meg. Asalkan magnitudonya bukan 0. Jika titik asal adalah titik asal, kita biarkan tidak berubah. Oleh karena itu, kami menggunakan pernyataan bersyarat. Untuk isi pernyataan tersebut, kami mengandalkan metode skala yang ada daripada menerapkan kembali komputasi tingkat rendah. Jadi untuk normalizing an existing point itu bisa kita tuliskan sebagai berikut. Jadi kita menggunakan pernyataan bersyarat, kemudian kita membuat titik awal seperti ini. Ini seperti top left yang telah kita lihat tadi. Ini ada contohnya juga, bisa dilihat how is our point printed, bagaimana itu terprint, maka ini outputnya akan terlihat seperti ini. Nah, top left point 5,20 seperti itu untuk outputnya. Kita lanjut pada slide yang nomor 8. Di sini objek yang sedang dicetak, penerjemah mencari metode bernama str di sini ya, metode yang namanya str, yang dimana metode itu bertanggung jawab untuk mengembalikan string yang sesuai. Untuk kelas point kami memilih implementasi seperti berikut. Jadi untuk implementasinya bisa kita tuliskan dalam bentuk codingan seperti ini. Ini kita komen dulu dan kita tuliskan kembali. Ini menggunakan metode ini str ya. Str di sini self return, kemudian class kita tuliskan str self
Nah, bisa kita tuliskan seperti ini. Di sini menampilkan koordinat sebagai string dengan bentuk umum x, y. Di sini ada x, ini self x, dan kemudian di sini ada self y. Tanda kurung sudut digunakan untuk menghindari kebingungan dengan tanda kurung yang digunakan untuk tuple, atau tanda kurung siku yang digunakan untuk daftar. Perhatikan bahwa metode itu sendiri tidak benar-benar mencetak string, ia hanya mengembalikannya. Sistem lainnya bertanggung jawab untuk menampilkannya. Jadi ini untuk yang penutup-penutup ini itu sebenarnya bukan cuma string biasa, ini untuk penutup fungsinya supaya dia tidak bingung saja. Sistem lainnya bertanggung jawab untuk menampilkan metode ini menyusun string yang sesuai berdasarkan format yang kita inginkan dan nilai atribut yang mendasari saat ini. Dengan penerapan rutin ini, pengguna akan melihat outputnya akan seperti ini. Jadi ini sama saja seperti yang tadi, tapi ini menggunakan metode yang str. Untuk outputnya tidak jauh beda dengan yang metode sebelumnya, ini tadi kayak normalize, mungkin seperti itu. Perhatikan juga bahwa ini hanya akan mendefinisikan bentuk untuk menampilkan poin kita yang di atas ini ya. Yang pengguna tidak dapat secara legal menggunakan formulir ini sebagai literal ketika mencoba membuat poin. Kesalahan terjadi jika upaya tersebut dilakukan. Nah, ini apabila terjadi kesalahan, dia langsung muncul sintaks error seperti output yang telah kita lihat di bawah ini. Itu kan kalau misalnya di atas ini langsung keluar 5,20, di sini sintaksnya dia error. Ini ada terjadi pada line 1. Di sini kita line cuma 2. Ini cuma sebagai contoh saja. Mungkin itu yang untuk metode str. Tadi kan metode yang normalize, ini untuk yang metode str. Kita lanjut pada metode yang selanjutnya. Di sini sayangnya tanpa instruksi eksplisit, Python tidak tahu bagaimana 2 poin itu harus ditambahkan. Ini melaporkan type error. Ini type errornya itu berupa tulisan unsupport operand type s nih ya, seperti inilah point and point. Type error dengan pesan yang mengatakan seperti itu. Jenis operan yang tidak didukung untuk tanda plus. Kalau misalnya tadi di sini di str itu ada tanda plus seperti yang dituliskan, maka di sini itu tidak bisa, dia tidak support, dia akan tulisan error. Tidak bisa guys. Jadi kita menyediakan semantik untuk operator plus dengan menerapkan metode yang bernama add. Karena penjumlahan melibatkan 2 titik, kita menggunakan tanda tangan yang mirip dengan yang kita gunakan untuk jarak, dengan 2 parameter self dan other. Self adalah titik di sebelah kiri tanda penjumlahan dan other di sebelah kanannya. Semantik khas untuk penjumlahan adalah dengan membiarkan contoh yang ada tidak berubah dan menghasilkan titik ketiga yang mewakili jumlah dari 2 contoh lainnya. Ini dapat diterapkan seperti yang ditunjukkan di sini. Jadi kita tuliskan dulu bagaimana bentuk dari add yang tadi, metode add. Kita tuliskan saja seperti ini. Nah, untuk metode add itu bisa kita lihat seperti ini. Point is not identified. Iya. Bisa dilihat seperti ini. Perhatikan bahwa nilai yang dikembalikan adalah titik baru yang dibuat dengan konfigurasi awal yang diberikan. Jadi untuk outputnya itu bisa dilihat seperti ini. For the guru ini seperti. Jadi kalau misalnya kita menggunakan metode str yang tadi, kita bisa menambahkan metode add seperti ini, karena
Ini kan tadi tanda plus itu tidak didukung di sini, maka kita menggunakan metode yang lain supaya dia tidak menunjukkan error seperti ini. Mungkin itu untuk metode yang add kita gunakan. Untuk outputnya ini bisa dilihat seperti ini. Sini saya tidak tunjukkan karena ini cuma contoh dari bentuk add itu sendiri. Jika kalian ingin mencobanya, bisa langsung cari-cari saja. Kita langsung masuk ke yang polymorphism. Apa itu polymorphism? Jadi polymorphism ini adalah kemampuan bahasa pemrograman untuk melakukan operasi secara berbeda bergantung pada konteks spesifik disebut polymorphisme. Misalnya penerapan 2+3. Mana ini 2+3? Ini. Dan offset kanan bawah sangat berbeda. Sebagai contoh berikut, kami mempertimbangkan dukungan untuk perkalian diberikan titik P. Sintaksis PQ diimplementasikan dengan metode khusus bernama mul. Namun, ada beberapa kemungkinan arti perkalian dalam konteks titik. Jika operan kedua Q adalah bilangan, kita dapat melakukan sintaks seperti P min Q sebagai sintaks. Bukan min ini ya. Ini kali sebagai sintaks yang menghasilkan titik baru dengan koordinat 3 kali lebih besar dari hasilnya. Ini mirip dengan metode skala kami. Hanya saja kami mendefinisikan skala untuk mengubah titik yang ada, bukan menghasilkan titik yang baru. Namun ini bukan satu-satunya gagasan tentang perkalian. Gagasan lain yang umum digunakan untuk perkalian titik dari 2 titik diberikan 2 titik P sama dengan P dan 4 kali ini kayak ini rumus. P sama dengan dalam kurung PX PY dan Q sama dengan QX, QY. Hasil dari titik PQ adalah bilangan yang dihitung sebagai PQ tambah PQ. Jadi kemungkinan sintaks PQ harus didefinisikan untuk mendukung komputasi perkalian titik. Untungnya, kami dapat mendukung kedua gagasan tersebut sekaligus. Kuncinya adalah melakukan pengecekan tipe. Untuk gambarnya ini bisa dilihat sini 5.5.3. Pada operan kedua, untuk menentukan perilaku mana yang akan digunakan. Jika operan tersebut berupa angka, maka kita berasumsi bahwa pengguna ingin kita menghasilkan titik baru yang merupakan versi skala dari titik aslinya. Alternatifnya, jika operan adalah sebuah titik, maka kita dapat berasumsi bahwa inner ingin kita menghitung perkalian titik dari 2 titik tersebut. Jika operan bukan salah satu dari tipe tersebut, kita mungkin harus memunculkan pengecualian, tapi kita akan mengabaikan masalah itu demi kesederhanaan. Implementasi kami atas metode ini muncul sebagai berikut. Untuk metodenya itu yang mul bisa kita tuliskan seperti ini. Kita akan tuliskan, jadi semakin kompleks maka semakin ribet juga penulisannya. Jika ada yang tidak dimengerti, jangan bertanya di komen karena saya juga kurang tahu. Jadi bisa cari-cari sendiri saja.
kali titik underscore. Nah, ini bisa dituliskan seperti ini. Jika ada tulisan point is not definite, ini hiraukan saja, ini cuma sebagai contoh ya. Kalau kalian mau bikin sendiri, coba sendiri di rumah. Di sini cuma sebagai contoh bagaimana mul itu dituliskan. Jadi saya langsung jelaskan saja. Jadi di mana dengan cara ini fungsi polymorphic kita mengambil perilaku yang berbeda bergantung pada jenis parameter yang diterimanya dengan menggabungkan semua bagian ini. Untuk gambar yang 64 ini bisa dilihat di atas, menyajikan kode musim gugur untuk point crux yang kami buat. Kode ini dengan cara ini fungsi polymorpha kita ambil perilaku berbeda tuh bergantung pada jenis parameter yang diterimanya. Nah, ini untuk metode summary itu bisa dilihat ini yang di sampingnya 6.4, dimana metode summary itu dengan menggabungkan semua bagian. Jadi kalau yang tadi saya kasih komen saja ini supaya gampang dilihat. Nah, ini untuk yang def normalize, str, add, dan mul itu kita gabungkan pada satu codingan ini yang summary ini. Jadi dimana dengan menggabungkan semua bagian menyajikan kode musim gugur untuk point crux yang kami buat. Metode ini membentuk dasar kelas point grafis CS1, namun ada dua metode tambahan yang didukung dalam versi tersebut. Oh, berarti dari yang dua ini ada lagi metode baru yang belum kita jelaskan versi tersebut. Pertama, kita memperhatikan pada metode mode mendukung sintaksis saks sebagai P kali 3 yang dimana titiknya adalah operan sebelah kiri. Ketika titiknya adalah kemalam operator sebagai dalam 3P, metode lain bernama mul applying daripada menerapkan perilaku dari awal. Kita dapat mengandalkan mediate. Yang mana itu mediate ya? Str at mul instance get x. Nah, ini seperti di gambar 6.4 center kita jelaskan. Operator sebagai dalam 3P. Metode lain bernama mul apply daripada menerapkan perilaku awal. Kelas kata grafis point juga menggunakan wintax P45 untuk mendapatkan poin baru yang merupakan salinan dari yang asli. Dites secara jarum jam tentang origin tan kasus ini sebesar 45 derajat. Jadi setelah kita mempelajari normalize yang tadi str dan add, kemudian ada mul, terakhir itu ada namanya summary, yang dimana semua dari metode-metode yang tadi setelah kita pelajari satu-satu itu digabungkan menjadi satu codingan seperti ini. Merobus implementasi, diimplementasikan dalam satu codingan seperti ini. Mungkin kalau kita tuliskan bisa seperti ini. Kita buatkan kelasnya. Nah, tadi kan di awal-awal itu poin-poin tidak definite. Nah, ini sekarang kalian bisa tahu kenapa tidak dituliskan. Itu cuma contoh saja tadi. Kita tuliskan sini inisial X sama dengan 0, kemudian inisial Y sama dengan 0 juga, set X sama dengan inisial X, inisial X, dan kemudian
Oh ini, nah save dot underscore y sama dengan inisial y. Oke, kita masuk yang kedua. Sini kita get x save dengan 4.2 return save titik underscore x. Di sini ada def set x. Sini save file save underscore x sama dengan file. Sini yang set y nya ini kita copy saja supaya cepat. Ini kemudian control copy, nah ini control V. Nah supaya cepat kita tidak tinggal ganti-ganti saja ini y, kemudian save ini y. Nah seperti ini sama aja sebenarnya, jangan lupa besar ntar tidak kebaca. Kemudian di sini ada scale skalanya. Save factor save x sama dengan faktor, kemudian save dot underscore y sama dengan faktor juga. Kali ini lupa kali. Sini def distance, ini save other, x sama dengan x sama dengan ada titik underscore x. Minta arsip bawah saja supaya gampang untuk saya nulis ulang. Tidak definite karena ini lupa ganti. Nah seperti ini, dilihat baik-baik ya kalau kalian arsip bawah yang sampai salah.
return make. Pembatas tambah X, kemudian tambah kemudian di sini yang add def add sub other return sub X tambah underscore X sub titik underscore Y tambah other titik underscore Y. Dan yang terakhir itu yang mul-nya kita bisa tuliskan begini, underscore mul ini self dot pen if isi instance operand koma dalam kurung int koma float. Ini salah tulis lagi. Nah, return point titik underscore y kali operand titik underscore y operand. Nah, jadi untuk apa namanya yang summary itu bisa kita lihat seperti ini. Jadi dia menggabungkan dari yang pertama metode-metode normalize, ada ester, add, kemudian ada mul, dia menggabungkan dalam satu
implementasi seperti ini. Dia itu bisa dituliskan seperti ini. Di sini ada kelasnya, ada point. Ini semua telah kita jelaskan tadi pada pembahasan sebelumnya. Namanya sini operator overloading, kemudian di sini ada normalized existing point, kemudian ada polymorphism, dan yang terakhir ini adalah summary. Mungkin dengan berakhirnya materi yang summary, kita akhiri saja video kita kali ini. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Jadi akan ada video selanjutnya. Video selanjutnya itu kita belajar tentang diagram. Jadi seperti itu. Jika lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Terima kasih telah menonton. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Terima kasih.